Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini Usroh sebagai pengajar pendidikan agama Islam di kelas 11 ya. Tapi sebelumnya Usroh akan memberikan motivasi terkait belajar ya. Kita sebagai murid harus selalu giat belajar seperti dalam mahfudot ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Janganlah kalian bermalas-malasan dan kalian harus bersungguh-sungguh karena penyesalan itu ada di akhir. Dan untuk materi kita hari ini yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Kompetensi dasar menelaah prinsip-prinsip praktik ekonomi Islam. Mempresentasikan praktik-praktik ekonomi Islam. Adapun tujuan pembelajaran terkait dengan materi ini adalah 1. Menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. 2. Menampilkan perilaku berekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. 3. Menjelaskan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. 4. Menjelaskan dalil-dalil tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Kemudian, apa sih integrasi iptek dari pembelajaran kita hari ini? Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar ia bermasyarakat. Dan dalam interaksi di tengah masyarakat, setiap orang pasti akan terlibat praktik-praktik ekonomi mulai dari skala kecil sampai yang terbesar. Peta konsep. Adapun poin-poin materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian muamalah, praktik muamalah, macam-macam muamalah, dan perilaku muamalah. Nah, bisa kalian perhatikan contoh aktivitas ekonomi, yaitu ada jual beli di pasar tradisional, kemudian kerjasama di bidang pertanian, dan juga kerjasama di bidang produksi. Sekarang perhatikan, muamalah itu menjadi bahasa yang lazim digunakan di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam Indonesia dengan maksud untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan atau pergaulan dan perdata. Kata muamalah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dengan semakna dengan kata al-mufa'alah yang artinya saling berbuat atau saling melakukan. Pengertian secara harfiahnya yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Kata seseorang dalam definisi di atas adalah orang atau manusia yang sudah mukallaf, yang dikenai beban taklif, yaitu orang yang telah berakal balik dan cerdas. Macam-macam muamalah. Ada jual beli, ada riba, ada khiyar, ada upah dan sewa, ada pinjam meminjam, dan ada utang piutang. Kemudian praktik-praktik muamalah dalam Islam diantaranya ada syirkah
ada mudharabah, ada musaqah, ada muzara'ah, ada mukhabarah, ada murabahah, ada wadi'ah, ada qardul hasan, dan juga ada ar-rahan. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah di akhir materi. Ya, walaupun di era pandemi ini, kalian tetap harus jaga ibadah kalian dimanapun kalian berada. Kemudian untuk selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.